البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dah, jangan main itu dulu. Nulis ke apa? Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jadi dijauhkan sana biar main pen dijauh-jauh situ. Kita masuk ke muka surat 86 dari Syarah Aqidah Qayrawaniyah tentang terkait dengan apa? Nama-nama Allah Ta'ala. Qala Syekhuna Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala At-Tasi' Al-Batin. Nama yang ke-9 Al-Batin, yang mana tapi nggak disebutkan ya apa maknanya. Tapi telah diisyaratkan pada pertemuan yang lampau, al-batin alladzi laisa dunahu syai', tiada sesuatu pun yang menghalangi Allah dari mengetahui para hamba. Baik, jadi al-batin di sini kembali kepada ilmu yang tidak ada batasannya sama sekali. Sudah jauhkan sana, tak yang main. Ini waktu daras. Daliluhu huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Al-ashir yang ke-10 al-bar. Daliluhu innahu huwal barrur rahim. Sesungguhnya dia maha baik lagi maha penyayang. Al-bar yaitu yang melakukan bir, melakukan kebajikan dan semua kebaikan dari Allah Ta'ala. Yang ke-11 al-basir, yaitu yang melihat segalanya. Daliluhu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada sesuatu pun yang semisal dengannya dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang ke-12 at-tawwab. Ini sighah mubalaghah dari wazan fa'al dari taib, yaitu dijelaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini salah marhaban. Ada 3 sudut pandang untuk tawab, yaitu yang memberikan taufik kepada hambanya untuk bertaubat, hamba-hamba yang berdosa itu. Yang kedua adalah yang memelihara hambanya, memelihara taubat hambanya agar tidak terbatalkan, agar tidak rusak. Yang ketiga memberikan taufik pada hambanya agar tidak berbuat dosa di masa hadapan. Ini semua masuk dalam nama Allah Ta'ala At-Tawwab. Jadi ini mengandungi kebaikan Allah kepada kita di masa lampau, di masa sekarang, dan di masa mendatang, terkait dengan kesalahan yang telah terjadi dan kesalahan yang boleh jadi akan berlaku di masa hadapan. Nah, kita dilindungi jangan sampai berbuat kesalahan. Ini masuk dalam nama Allah Ta'ala At-Tawwab. Nomor 12 ya. Iya, ada pen lain tak? Soalnya ini, ini pakai. Ini pennya agak nipis kalau yang ini. Tulis ya, baik. Baik, kemudian daliluhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah maha menerima taubat lagi maha penyayang. Yang ke-13 al-jabbar. Al-jabbar memiliki 2 makna minimal. Yang pertama adalah yang menopang keperluan-keperluan para hamba. Jadi ini kembalinya kepada memenuhi keperluan-keperluan dari para hamba yang fakir, hamba yang sakit, hamba yang lemah, dan seterusnya, agar menjadi kuat, menjadi tercukupi, menjadi jiwanya kuat dan bergembira, dan seterusnya. Baik, juga hamba-hamba yang miskin agar keperluan tercukupi. Ini makna pertama.
Yang kedua Jabbar, ini sama dengan Qahar yang menundukkan segalanya. Baik. Daliluhu huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Dialah Allah yang mana tiada sesembahan yang benar kecuali Dia. Raja yang maha suci. Kemudian as-salam. As-salam memiliki beberapa makna. Makna pertama bermakna al-musallim, yaitu yang menyelamatkan para hambanya dari bahaya. Yang kedua yaitu as-salim minal afati wal aib wan naqas. Salam yaitu yang selamat, dia sendiri selamat dari aib-aib, kekurangan dan sebagainya. Baik. Ada beberapa makna yang lain. Kemudian al-mu'min memiliki dua makna. Yang pertama adalah bermakna al-mu'amin, memberikan keamanan kepada para hamba. Makna yang lain ada yang mengatakan yaitu mukmin, yaitu yang mempercayai para hambanya. Ada yang menyebutkan seperti itu. Yang pertama lebih jelas mu'amin, memberikan keamanan kepada para hamba. Al-muhaimin. Muhaimin ini dari haimanah, yaitu ar-raqabah, yaitu pengawasan dan pengendalian, supervising. Muhaimin. Ada yang mengatakan yaitu tolak ukur kebenaran, al-haqqu mir rabbik, kebenaran datang dari Rabbmu. Maka untuk tahu kebenaran dan kebatilan, lihat sesuai dengan hukum Allah ataukah tidak. Nah, ini muhaimin. Kemudian al-aziz. Al-aziz memiliki tiga makna. Makna pertama adalah al-qawi, yaitu zatnya maha kuat. Yang kedua adalah al-mumtani', yaitu yang tidak ada yang mampu untuk menganiaya, menyakiti dan merugikan dia. Ini al-mumtani'. Yang ketiga al-aziz, di mana al-qahir, menundukkan segalanya. Jadi zatnya kuat. Kalau ada yang ingin menyerang dia, tak ada yang mampu. Bahkan dia yang mengalahkan semua. Ini al-aziz. Al-jabbar, itulah yang diinginkan di dalam nomor 13 ini. Al-mutakabbir, wazan tafa'ala, takabbaro, mutakabbir, mutafa'ilun, yaitu yang membesarkan diri sendiri, yaitu mengiklankan betapa besarnya dia. Iya, langit bumi di tangan dia, gimana dia tidak layak membesar-besarkan dirinya sendiri. Dan yang suka memuji dirinya sendiri, karena memang dia yang maha terpuji, maha segalanya. Makhluk tidak layak, hanya Allah yang berhak. Ini mutakabbir, mengiklankan kebesaran dirinya sendiri. Kita tidak boleh. Yang ke-14 al-jamil, yang maha indah. Dalam Quran tidak disebut, tetapi di dalam hadis disebut. Dalilhu hadis innallaha jamil. Sesungguhnya Allah itu indah. Ini wazan fa'il. Dia ada yang mengatakan ini adalah apa? Sighat mubalaghah. Apa namanya itu? Isim musyabbahah. Intinya ya maha indah. Tapi tidak ada fiilnya. Ada yang mengatakan tidak ada fiilnya, tapi ada masdarnya, itu al-jamal. Yuhibbul jamal, menyukai keindahan. Rawahu Muslim. Jamalnya adalah fu'al. Apa? Wazan fu'al. Wazan fa'alun, iya jamal. Fa'al ini musim fa'al. Dia masdar, wazan fa'al. Seperti apa? Kamal, jamal, kamal. Ini masdar, yaitu keindahan. Hadis Ibni Mas'ud dulu ya. Kemudian yang ke-15 al-hafidh. Al-hafidh memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah al-muhafidh, yang memelihara. Makna yang kedua adalah ar-raqib, yang menguasai. Yang mengawasi. Nah, yang ketiga yaitu yang maknanya adalah al-hasib, yang mencatat. Berarti apa? Al-katib, ya, yang mencatat. Dan semuanya masuk dalam nama al-hafidh. Daliluhu fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin.
maka Allah lah yang terbaik sebagai penjaga. Ini untuk qiraah kita ya. Hafidhan sebagai hal, sebagai penjaga. Kalau dalam qiraah yang lain, khairun hifdha, yaitu sebagai masdar. Atau yang lain mengatakan khairun hifdha, ini sebagai apa berarti? Sebagai tamyiz, yaitu sebaik-baik apanya? Pemeliharaannya. Ini kena fa'ila. Bukan, dia sebagai hal dia. Allah lah yang terbaik sebagai pemelihara dalam keadaan dia yang memelihara. Hafidhan. Tayyib. Wa huwa arhamur rahimin, dan dia adalah zat yang maha penyayang. Yang ke-16 al-hasib. Al-hasib ada beberapa makna. Makna pertama al-hasib yaitu yang menghitung amalan para hamba. Yang kedua yaitu menghitung, bahasa Arabnya apa ya? Ya ma'ruf ya, dari hisab. Tayyib. Atau apa? Yang memeriksa. Makna yang lain hasib artinya adalah yaitu nasir, yaitu yang menolong. Dan bimakna kafalah, yang mencukupi, kifayah, mencukupi. Kafabillahi hasiba, cukuplah Allah yang memeriksa, cukuplah Allah yang menolong, cukuplah Allah yang mencukupi. Tayyib. Daliluhu wa kafabillahi hasiba, cukuplah Allah yang menolong. Di dalam ayat Al-Ahzab itu sebagian menafsirkan menolong, sebagian menafsirkan yaitu yang memeriksa amalan. Yang lain mengatakan hasiban, yaitu kafian, yang mencukupi. Kemudian yang ke-17 al-hafidh. Ini sifat mubalaghah dari nomor 15. Maknanya sama, cuma ini lebih mendalam lagi. Sangat memelihara dan seterusnya. Daliluhu inna rabbi ala kulli syai'in hafidh. Sesungguhnya Rabbku maha mengawasi segala sesuatu. Kemudian yang ke-18 al-haqq alal khilaf. Apakah ini dari isim fa'il al-haqq, kemudian alifnya dihapus karena untuk mempermudah, ataukah dari masdar haqqa yahiqqu haqqan? Tak masalah, intinya memang ini nama Allah. Makna al-haq adalah yang sesuai dengan kenyataan, kalamnya, zatnya, namanya, sifatnya, fiilnya. Tidak ada main-main, tidak ada penipuan, tidak ada tipu daya dalam artian bilang begini pada ternyata tidak begini. Tak ada. Kalam Allah itu hak. Janji Allah juga pasti benar. Demikian pula zatnya itu benar, bukan hanya hayalan-hayalan. Namanya juga hakiki, sifatnya juga hakiki, itu al-haq. Daliluhu dzalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian itu adalah karena Allah itulah yang benar, yaitu sebagai sesembahan yang hakiki, karena dia memiliki seluruh kesempurnaan yang hakiki. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, dan bahwasanya yang mereka seru selain Allah itulah yang batil. Karena walaupun dipertuhankan tapi tidak memiliki sifat kesempurnaan, penuh dengan kecacatan, justru hanya hayalan orang. Patung ini mampu begini-begini, itu hayalan. Nah, ini batil, yaitu bimana zahib, yang akan segera sirna. Kemudian yang ke-19 al-hakam. Ini dari hadis ya. Daliluhu hadis innallaha huwal hakam. Ini sifat musyabbah seperti hasan. Min babil mubalaghah, yaitu sangat menghukumi segalanya sebagai hakim di seluruh alam semesta. Ini al-hakam. Ilaihil hukam, hanya kepadanya lah hukum itu diserahkan. Barang siapa memilih berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia adalah taghut, kecuali yang ada udzur dipaksa mungkin atau apa. Kemudian ini tadi hadis rawahu Abu Dawud dan lain-lain, sanaduhu hasan, isnaduhu hasan. Ini hadis Abi Syuraih Al-Khuzai. Yang ke-20 Al-Hakim. Ini sifat mubalaghah dari hakim. Memiliki beberapa makna. Makna pertama adalah Al-Hakim, yaitu yang memimpin segalanya. Al-Hakim. Atau yang bimana Al-Qadhi, yang memutuskan segala urusan. Yang lain mengatakan Al-Hakim bimana Dzul Hikmatil Balighah, yang memiliki hikmah yang sangat mendalam. Segalanya diletakkan pada tempatnya. Yang lain mengatakan di antara makna Al-Hakim adalah Al-Muhkim, yaitu yang memantapkan segalanya. Tidak ada yang cacat dari
penciptaan yang Allah Ta'ala berikan. Maksudnya ya adalah makhluk yang cacat, tetapi Allah meletakkannya tepat, maka tidak ada fi'il Allah itu mengalami kecacatan. Ini semuanya masuk dalam nama Al-Hakim. Daliluhu sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Semua yang di langit dan seluruh yang di bumi bertasbih untuk Allah, mengakui kesucian Allah Ta'ala, suci dari segala aib dan kekurangan. Dan dia maha perkasa lagi maha penuh hikmah. Keperkasaannya tidak menyebabkan dia menganiaya, dan hikmahnya tidak berasal dari kelemahan diri sendiri. Yang ke-21 Al-Halim, alladzi la yasta'jilu lil intiqam, yang tidak tergesa-gesa menimpakan hukuman. Ini Al-Halim. Kembali kepada makna apa? Syiddatu as-sabr, yaitu sangat penyabar. Daliluhu wallahu ghafurun halim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyabar. Yang ke-22 Al-Hamid. Ini isim fa'il fa'il bimakna isim maf'ul, yaitu Mahmud, yang terpuji, yang maha terpuji dari sisi zatnya, namanya, sifatnya dan perbuatannya, semuanya terpuji. Baik. Makanya di dalam i'tidal kita mengatakan Rabbana lakal hamd, alnya al-istighraqiyah li kamalil jenis, segala jenis kesempurnaan pujian itu milik Allah. Baik. Daliluhu wa huwal waliyul hamid, dan dialah pemimpin yang maha terpuji, memberikan hujan tatkala hamba sudah hampir berputus asa, agar mereka tahu hujan ini bukan sekedar hukum alam, hukum duniawi, hukum alami biasa, natural biasa, tapi ini adalah pengaturan dari Allah agar mereka pandai bersyukur. Itu kenapa setelah Allah Ta'ala menyebutkan masalah dia menurunkan hujan yang lebat kepada para hambanya setelah mereka berputus asa, dan dia menebarkan rahmatnya, kemudian dikatakan apa? Waliyul hamid, pemimpin, pengurusi yang penuh pujian. Kemudian yang ke-23 Al-Hayyu, yang maha hidup dengan kehidupan yang sempurna, yaitu tidak dimulai dengan adam, ketiadaan, tidak disela-selai dengan kekurangan hidup, nakas, yaitu apa? Sinatun wala naum, tidur ataupun mengantuk, mengantuk ataupun tidur, ataupun marot, sakit, ataupun ighma, pingsan. Dia tidak mengalami itu sedikit pun perkara yang mengurangi kesempurnaan hidup, dan tidak diakhiri dengan apa itu? Al-maut waz-zawal, kematian dan kesirnaan. Betul-betul dia maha hidup, tidak ada batas awal dan tidak ada batas akhir. Adakah masa itu makhluk Allah? Iya, masa makhluk Allah, ciptaan Allah Ta'ala. Dia yang mencipta makhluk. Iya, dia yang mencipta masa. Kenapa? Allah pencipta masa. Sebagaimana telah kita lewati kan, yang masalah anak dahar, sudah ditafsirkan oleh Allah Ta'ala sendiri, uqallibul laila wan nahar. Maksudnya aku masa adalah aku yang membolak-balikkan masa, yaitu pencipta dan pemelihara masa. Jelas, sebagaimana ruangan itu ciptaan Allah, waktu juga ciptaan Allah. Semuanya ciptaan dia. Dia yang menciptakan hari menjadi sekian-sekian, nanti ada hari kiamat, semuanya ciptaan dia. Kemudian dikatakan di sini daliluhu huwal hayyu la ilaha illahu, dialah yang maha hidup, tiada sembahan yang benar kecuali dia. Tauhid asma wa sifat yastalzimu tauhid al-uluhiyah wal ubudiyah. Fad'uhu mukhlishina lahuddin, maka berdoalah kepadanya dalam keadaan kalian memurnikan agama untuk dia. Yang lain akan mati, untuk apa kita minta pada yang akan mati itu dalam keadaan lemah, tak mampu menjaga kehidupannya sendiri. Yang ke-24 Al-Hayy, yang maha hidup. Daliluhu hadis, innallaha azza wa jalla hayyun sittir. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha hidup lagi maha menutupi, sittir sifat mubalaghah, menutupi aib, menutupi kekurangan para hamba. Walaupun terkadang hamba itu yang membongkar aibnya sendiri. Di antara maknanya itu ada yang mengatakan sittir, yaitu yang menutupi diri, dia menghijabi diri, makhluk tak mampu melihat dia sekarang ini. Yuhibbul haya wasitr,
Dia mencintai, menyukai rasa malu dan penutupan. Ya, Allah membenci orang-orang yang malah terang-terangan berbuat maksiat. Selama maksiat itu dilakukan secara rahasia, masih dosa itu tidak, azab itu tidak dibuat merata. Tapi kalau orang sudah tidak malu, berzina di mana-mana, menebarkan fitnah di mana-mana tanpa malu, berbuat maksiat terang-terangan, maka sebentar lagi Allah jadikan azab itu merata. Nauzubillah. Sekitar harga naik tak turun-turun aja itu sudah terasa pakai azab. Gimana kalau panas makin berat, cari makanan yang baik pun susah, udara segar pun susah, azab. Penyakit-penyakit dan seterusnya. Nauzubillah. Wa rawahu Abu Dawud wa ghairuhu wa isnaduhu hasan. Baik. Kemudian yang ke-25 al-khaliq, yang maha pencipta. Daliluhu huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Yang ke-26 al-khabir, dzul khibratit tamah, yang memiliki kepakaran yang sempurna. Daliluhu qala nabba'aniyal alimul khabir. Nabi Muhammad berkata kepada dua istrinya itu, yang mengkhabarkan kepadaku adalah zat yang maha tahu lagi maha sempurna kepakarannya, keahliannya. Yang ke-27 al-khallaq. Ini sigat mubalaghah ya. Khaliq jadi khallaq. Dan tak boleh diringkas pakai salah satu tak, karena Allah Ta'ala menyebutkan, terkadang menyebutkan nama khaliq, terkadang menyebutkan nama khallaq. Tak boleh kita ringkas jadi satu. Tapi apa? Kita imani sesuai dengan adanya. Ada nama Ar-Rahman, ada nama Ar-Rahim. Tak boleh salah satu aja lah, yang lain dianggap sudah diwakili. Tidak, pasti ada hikmahnya kenapa ada nama ini dan ada nama itu. Daliluhu inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu itu dialah yang maha pencipta, betul-betul maha mencipta, baik itu secara langsung dengan tangannya, ataukah dengan kalimat kun, atau mungkin dengan perantaraan makhluknya. Segalanya ini ciptaan Allah, baik buku, ataupun meja, ataupun rumah, ataupun komputer, semuanya ciptaan Allah. Cuma ciptaan Allah ada yang langsung, makhluk yang Allah ciptakan secara langsung, atau terkadang melalui perantaraan malaikat yang mengurusi ini itu. Dan ada yang melalui perantaraan manusia dan seterusnya. Tapi Allah lah yang mencipta. Tayyib. Maka dia al-khallaq, maha pencipta, al-alim, maha tahu. Yang ke-28 ad-dayyan, wazan fa'al, dari da'in, yaitu yang maha menegakkan pembalasan. Daliluhu qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yahsyurullahul ibad. Allah akan mengumpulkan para hamba, qal annas, orang-orang, uratan ghurlan buhman, dalam keadaan telanjang, tidak berkhitan dan tidak membawa apa-apa. Qulna ma buhma, apa itu buhman? Qal laisa ma'ahum syai', tidak disertai dengan harta apapun. Ini dalil umum. Nanti ada dalil khusus, orang yang ada yang datang dalam keadaan memikul kambing atau mungkin memikul unta. Kalau dia korupsi kapal terbang, ya mikul kapal terbang, naudzubillah. Yang korupsi tanah, ya memikul 7 lapis bumi. Tahu macam mana itu. Intinya, sebagaimana kita datang dalam keadaan tidak punya harta, kita menghadap Allah juga tidak punya harta. Tapi ada yang harus diperiksa dari amanah-amanah yang ada dan seterusnya. Summa yunadihim, kemudian Allah menyeru mereka bisaut, dengan suara, menunjukkan kalamullah itu mungkin untuk didengar. Cuma sekarang kita tak kuat, malaikat saja pingsan. Yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub, didengar oleh orang yang jauh sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Ini kekuasaan Allah. Itu al-ibad, para hamba semua diseru, dipanggil. Anal Malik Anad Dayyan, ini Allah menetapkan nama-nama dia. Aku adalah raja, aku adalah yang menegakkan pembalasan dan seterusnya. Al-Hadis akhrajahu Al-Hakim wa sahahu wa aqarrahu Dzahabi, juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam Khalqu Af'alil Ibad dan lain-lain. Hadisnya kesimpulannya hasan li ghairi. Kalau Ibnu Hajar mengatakan hasan, Syekh Albani mengatakan dan juga Syekh Albani juga hasankan di dalam Sahih Adabul Mufrad. Memang dia hasan li ghairi. Yang ke-29 Ar-Rabb, yaitu yang mencipta, memelihara, menguasai, mengatur, memberi rezeki dan seterusnya. Hasan li ghairi dia ada syawahid. Iya betul. Hadis dhaif.
Dengan dia menjadi hasan. Betul, karena sanadnya ada kelemahan. Ini datang yang pertama adalah dari sahabat yaitu Abdullah bin Unais. Yang kedua kalau tidak salah adalah dari hadis Abdullah bin Amr kalau tidak salah, saling menguatkan. Salah satu rawinya, salah satu sanadnya ada Syahr bin Hausyab, ada sedikit kelemahan, dikuatkan sanad lain langsung kuat. Tak masalah. Hasan lizati ada. Yang mana? Kalau ini yang betul hasan li ghairi bukan li dzati. Hasan lizati itu ada. Di dalam kitab-kitab ada aja, di dalam riwayat-riwayat ada aja hadis yang hasan li dzati. Hasan lizati hasannya hadis hadis dhaif. Enggak, li dzati berarti satu sanad pun cukup. Cuma rawinya tidak sekuat yang lain. Soduk ya. Iya, dia rawinya soduk kok. Ayo. Itu yang hasan lizati lah. Iya. Baik. Seperti misalkan apa? Riwayatnya Muhammad bin Ishaq Al-Madani. Kalau dia an-anah lemah, tapi kalau dia mengatakan hadatsana jadi hasan. Baik. Kemudian dalilnya daliluhu salamun qaulam min rabbir rahim. Di dalam surga, penduduk surga akan mendengar kalamullah, salam sejahtera untuk kalian sebagai ucapan dari Rabb yang Maha Penyayang. Jadi nanti kita mendengar kalamullah. Yang ke-30 Ar-Rahman, yaitu alladzi la yazalu wa lam yazal muttasifan bi rahmatil wasi'ah. Ini Ar-Rahman wazan fa'lan. Menunjukkan apa? As-sa'ah wal imtila, luas dan penuh kasih sayang. Ini Ar-Rahman alladzi la yazalu wa lam yazal muttasifan bi rahmatil wasi'ah, yang terus-menerus dan senantiasa memiliki sifat rahmat yang luas. Ini sifat dzatiyah. Daliluhu alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Yang ke-31 ar-rahim. Daliluhu itu tadi boleh. Nah, ar-rahim wazan fa'il. Ini sifat fi'liyah. Alladzi yarhamu may yasha'u min ibadih. Zat yang merahmati siapapun yang dia kehendaki dari para hambanya. Ini sifat fi'liyah terkait dengan masyiah, kehendak. Daliluhu wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwa ar-rahmanir rahim. Dan sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu sahaja. Tiada sesembahan yang benar kecuali Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Razzaq wazan fa'al, yang Maha memberikan rezeki. Daliluhu innallaha huwa ar-Razzaq. Sesungguhnya Allah Dia itulah yang Maha memberikan rezeki. Dzul Quwwah, yang memiliki kekuatan yang sempurna. Al-Matin, yang memiliki kekukuhan. Ar-Rafiq, Ar-Rafiq yaitu yang memiliki sifat rifq, yaitu kelembutan dan belas kasihan kepada para hamba. Baik. Ada yang mengatakan ini Ar-Rafiq bermakna itu tadi yang penuh kelembutan kepada para hamba. Yang lain mengatakan ada makna kedua, yaitu alladzi yusilul khaira ila abdihi min ghairi an yash'ur, yaitu zat yang menyampaikan kebaikan kepada para hambanya dari arah yang tidak dia sadari. Ini Ar-Rafiq. Dalilnya hadis innallaha rafiqun yuhibbur rifq. Sesungguhnya Allah Maha lembut, menyukai kelembutan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kita sekalian 30 menit. Ayo kita tambah sedikit ya. Yang ke-34 Ar-Raqib, yang Maha mengawasi. Hampir sama dengan Al-Muhaimin tadi. Cuma Al-Muhaimin mengawasi dan menunjukkan kekuasaan. Kemudian daliluhu wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba, dan Allah senantiasa Maha mengawasi segala sesuatu. Yang ke-35 Ar-Rauf wazan fa'ul. Dari apa? Ar-Ra'fah. Ra'fah itu adalah muntahar rahmah, level tertinggi dari rahmah, bermakna ra'fah, yaitu yang sangat berbelas kasihan. Daliluhu inna rabbakum la ra'ufur rahim. Sesungguhnya Rabb kalian benar-benar ra'uf, yaitu mencapai kemuncak tertinggi dari rahmat, rahim yang Maha Penyayang. Kemudian yang ke-36 As-Subuh, yang Maha Suci. Alal khilaf, apa perbedaan antara subuh dan kudus? Ada yang mengatakan subuh ini terkait dengan zat, kudus terkait dengan sifat, yaitu zatnya Maha Suci, subuh. Ada yang membalik, tak masalah, intinya dia Maha Suci.
Dalilhu hadis subuhun qudus rabbul malaikati warruh. Ini doa waktu apa ya? Zikir waktu apa ini? Seringkali adalah apa setelah apa? Salat witir. Boleh juga apa tatkala sujud di dalam qiyamul lail. Baik, subuh maha suci sifatnya, kudus maha suci zatnya. Ada yang membalik, tak masalah. Rabb para malaikat dan malaikat Jibril menurut pendapat salah satu pendapat makna ruh. Rawahu Muslim. Yang ke-37 as-sitir, yaitu yang menutupi diri sendiri. Para hamba tak mampu melihatnya sampai nanti hari kiamat. Ada yang mengatakan sitir yaitu yang menutupi aib para hambanya, tidak langsung membongkar aib-aib para hamba. Bahkan apa? Menghapusnya, memaafkannya dan memberikan taufik untuk beramal soleh sebagai ganti dari kesalahan. Dalilhu marra inda hadisil hayy. Ya, hadis pembahasan nomor berapa itu? 24 itu ya. Baik, kelanjutannya di masa hadapan insyaallah wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan. Masih lagi di hospital.